Baik, terima kasih teman-teman. Sebagaimana biasa, kita lanjut ke pertemuan 6 dari mata kuliah tafsir tematik ahkam, atau bahasa populernya adalah ayat tafsir ayat-ayat hukum secara tematik. Nah, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas ayat-ayat hukum terkait perubahan kiblat dari sebelumnya ke arah Masjidil Aqsa ya di Palestina menjadi ke arah Ka'bah di Makkah. Baik, kita perlihatkan satu video ilustrasi dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita masuk ke PPT agar lebih detail terkait topik kita ini, ya, dan agar kita lebih mengenali, mengakrabi kata-kata kunci yang ada di 4 ayat rangkaian 4 ayat surah Al-Baqarah yang menceritakan peristiwa besar dan besar terkait perubahan arah kiblat, termasuk latar belakangnya, apa penetapan kiblat wajib, sholat wajib menghadap kiblat. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi sudah disebut dalam kata kunci ayat, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Jadi Allah sengaja bikin satu skenario ujian dengan cara ketentuan arah kiblat itu seperti berubah-ubah, ya. Waktu di Makkah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, tidak langsung diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ternyata skenario ini hanya untuk ujian, ya, untuk ujian. Kemudian secara hukum di sini juga menetapkan apa yang disebut nasih dan
mansukh. Dalam arti ayat ini perintah hikmah, karena kata-kata kunci bisa teman-teman pelajari sendiri. Ya. Jadi ini latar belakang peristiwa yang tadi sudah diperdengarkan di video. Kita hanya menegaskan saja. Selama 17 bulan pertama tinggal di Madinah, Nabi diperintahkan Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina, jadi ke arah utara. Selama 17 bulan itu Nabi memendam keinginan dan harapan supaya bisa menghadap kiblat Ka'bah yang ada di Makkah ke arah selatan. Karena sebelum hijrah pun, waktu Nabi di Makkah sebelum hijrah, Nabi selalu sholat dengan menghadap kedua kiblat, ke Ka'bah maupun ke Baitul Maqdis. Dengan cara apa? Dengan cara sholatnya berada di sebelah selatan Ka'bah. Nah, ini Ka'bah, maka ini sebelah utara Palestina. Kalau Nabi sholat dari sebelah sini, berarti kena dua-duanya. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah yang berada di tengah-tengah antara Makkah dan Palestina, itu tidak bisa lagi dilakukan, karena hanya harus memilih. Puasa, ingat awal ditetapkannya kewajiban puasa itu tidak langsung wajib untuk semua orang, ya. Tapi orang tua meskipun mampu, kalau bisa membayar fidyah, itu menurut Ibnu Katsir waktu itu boleh tidak puasa asal bayar fidyah. Tapi setelah itu beberapa lama kemudian itu diubah, puasa wajib. Pertanyaan silakan, yang rileks saja dan yang gampang ya. Jadi sebelum kita diskusi lebih jauh dengan makalah teman-teman, saya beri pengantar semacam ini. Ya, silakan, ada yang bertanya kan? Ya, ada. Misalnya, kalau geografi sudah jelas ya. Ingat, Makkah itu ada di selatan. Kalau kita dari Makkah berangkat menuju ke utara, itu akan ketemu Madinah. Kira-kira jaraknya sekitar 400 km dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah ke Palestina terus ke utara juga, itu jaraknya sekitar 1400 km, ya, lebih jauh. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ya, poinnya perubahan hukum atau kenapa kok hukum ketentuan Allah itu bisa berubah-ubah. Salah satunya ini adalah skenario yang sengaja dibikin Allah sebagai ujian untuk orang berebut masjid kiblat lain, masjid dua kiblat. Karena di masjid itulah Nabi pernah berjamaah sholat, ya, awalnya menghadap Baitul Maqdis ke utara, tapi kemudian secara mendadak diperintah untuk berubah kiblat ke arah selatan. Jadi sholat itu setengah pertama ke Baitul Maqdis, setengah pertama setengah kedua terakhir ke Ka'bah. Itu kita harus akrab dulu sebagai jendela pandang, harus akrab dengan kata-kata kunci dalam ayat ini. Misalnya ayat pertama, ini teman-teman punya cukup akrab karena ini adanya di awal surah Al-Baqarah, ada di tengah-tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu. As-sufaha itu yang dimerahi adalah yang kurang akal atau bodoh, ya. Ma wallahu itu apa atau apakah yang memalingkan mereka dari kiblat sebelumnya, dari Masjidil Aqsa berubah menjadi ke Masjidil Haram. Orang-orang waktu itu bertanya-tanya karena dihembuskan oleh sebagian orang Yahudi, ya. Nah, dijawab oleh Al-Quran, Qul lillahil masyriqu, milik Allah lah timur dan barat itu, sehingga Allah lah yang berhak mengatur arah kiblat itu mau kemanapun terserah Allah, ya. Meskipun ada hikmahnya diantaranya karena Ka'bah
jauh lebih tua dibangun oleh Nabi Ibrahim daripada Baitul Maqdis yang dibangun agak belakangan. Tapi poinnya adalah legitimasinya adalah arah manapun adalah lillah, milik Allah. Kemudian di sini ada kata kunci atau wasato. Kita lanjut sama diskusi ya. Untuk pengantar saya tutup salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.